Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para romo kiai, para guru, para tokoh-tokoh agama Islam. Tidak lupa dari struktur MUI yang saya hormati, segenap jajaran Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Bapak Haji Hasan Aminuddin beserta jajarannya, dan tidak lupa tentunya kepada seluruh Forpinda yang hadir. Yang tidak diwakili di sini ada Pak Ferdi selaku Kapolres, Pak Haji Ferdi Kapolres. Sudah haji Pak? Belum? Doa ini Pak, doa. Amin, amin. Dan juga yang mewakili Pak Dandim, terima kasih, salam hormat kami kepada Pak Dandim. Dan mungkin ada yang hadir dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak lupa panitia dan juga tadi disebut sohibul makan wal makanan, apa boleh? Wal minuman. Rektor Universitas Zainul Hasan, Dr. Abdul Aziz Wahab, yang juga masuk di jajaran MUI. Dan saya lihat jajaran MUI ini ngumpul semua dari tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ada Ustadz Fadol dari Muhammadiyah, ada Ustadz Banawir dari Al-Irsyad. Kita pernah perang dulu Pak. Saya perang belani beliau, bukan dengan beliau. Sekolahnya mau dirusak oleh masyarakat karena ada salah paham ya Pak. Dan sekarang keluarga beliau ada yang digenggong. Ya betul Pak. Yang saya hormati para akademisi kampus yang hadir, tokoh akademisi juga ada yang dari MUI Provinsi, yaitu Sekretaris Umum. Walaupun saya bukan Profesor Doktor, tapi punya Sekretaris Profesor Doktor Ahmad Mozaki. Ada Gus Rasidi, Bendahara Umum, hadir di sini. Saya mau makmuman lillahi ta'ala ke Munir, yaitu tidak lama-lama. Paling ya 10 menit lah. Karena hari ini tanpa disengaja saya harus segera kembali ke Genggong, karena di Genggong ada rapat bersama antara UNUSA, rumah sakitnya, Rumah Sakit NU yang dipimpin langsung oleh Pak Nuh, sekarang baru datang katanya di Genggong, dengan Dinas Kesehatan Bondowoso untuk realisasi rencana mendirikan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama kerjasama dengan Pemkab Bondowoso. Yang ini tidak perlu ditepuki tangan karena kita belum punya. Sehingga dan hari ini juga di Genggong ada vaksinasi untuk santri dengan vaksin AstraZeneca sebanyak 200. Saya ambil ustadzahnya dan pengurus, juga keluarga dari kami yang belum vaksin kemarin, karena kemarin juga vaksin Sinovac. Dari harap maklum, vaksin sudah dilakukan di pesantren-pesantren. Sudah sepatutnya masyarakat juga ikut serta, toh ini untuk kebaikan bersama. Selanjutnya
untuk mempersingkat waktu, orang pesantren ini paling susah suruh pidato singkat. Karena banyak yang mau disampaikan tapi harus singkat. Kalau nikah singkat agak pinter. Para romo kiai, para tokoh-tokoh agama yang saya hormati, Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan dan juga kemasyarakatan yang peran aktifnya ya hampir sama dengan NU, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad. Majelis Ulama Indonesia juga merupakan organisasi masyarakat atau civil society yang punya kewajiban untuk menggerakkan masyarakat khususnya umat Islam dapat berperan aktif secara maksimal dalam beragam ikhtiar pembangunan yang menuju kemaslahatan bersama atau maslahatul amah. Di sini tugas MUI sudah sering saya sampaikan atau yang merupakan platform MUI, Hitoh MUI ada 5. Dan pengurus MUI tidak boleh lepas dari 5 platform ini. Tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh terlalu ke kiri kanan sehingga jadi radikal bahkan menjadi teroris. Dan tidak boleh terlalu ke kiri sehingga kemudian tidak boleh terlalu ke kiri sehingga tidak boleh ke kiri ya teroris tadi, tidak boleh terlalu ke kanan sehingga menjadikan agama seakan-akan budaya, tidak ada kesakralannya. MUI harus di tengah, itidal, lurus, tawassut, moderat. Karena salah satu tugas MUI memang harus berpihak kepada Islam moderat. Tidak boleh sebaliknya. MUI cuma punya tugas untuk menghentikan pemahaman-pemahaman yang mempertentangkan antara agama dengan negara. Bagaimana supaya rasa keindonesiaan kita, nasionalisme kita, kecintaan kita kepada negeri ini, NKRI ini, tidak bertentangan dengan keislaman kita. Itulah Islam moderat. Oleh karena itu, organisasi apapun tokohnya yang duduk di MUI harus. Boleh NU silahkan tetap, tapi ketika di MUI, maka NU rasa MUI. Tokoh Muhammadiyah juga gitu, ketika jadi pengurus MUI harus menjadi Muhammadiyah rasa MUI. Jadi ketika jadi pengurus MUI jangan lagi berbicara khilafiyah, masalah kuno, tahlil, jangan. Bicara masalah ekonomi, ketentraman, kedamaian masyarakat, kemaslahatan dan kebahagiaan masyarakat. MUI juga bermitra dengan pemerintah. Di Probolinggo pemerintah daerah khusus untuk pembangunan atau tasarruful pemerintah, tasarruful imam yang bermuara kepada kemaslahatan bersama. Sebab begini, di dalam Islam keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur berapa periode dia menjabat. Tidak diukur berapa tenar dia di media, tapi dalam Islam keberhasilan seorang pemimpin yaitu seberapa banyak dia memberikan kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa pemimpin yang bijak dalam definisi Islam yaitu didefinisikan sebagai sebuah otoritas yang dapat memberikan kemaslahatan, kemanfaatan yang dirasakan wujudnya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya MUI harus settle di bidang ini, tidak boleh elastis di bidang ini. Di sisi lain
MUI juga tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, Bu Bupati misalnya untuk di sini, apabila memang kebijakannya itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan rakyat. Maka MUI juga punya tanggung jawab ini yang sekarang ini, bagaimana vaksinasi di Probolinggo ini berhasil. Ini sudah kami komunitas pesantren sudah bukan hanya bicara tapi mengamalkan. Walaupun waktu puasa sudah saya sampaikan ini, terus vaksinasi asal sudah memenuhi syarat untuk divaksin, usia di atas 18, kemudian tidak dalam keadaan sakit flu batuk, tidak dalam keadaan hamil untuk sementara ini. Kalau menyusui masih tidak apa-apa karena hasil penelitiannya sudah keluar, tidak ada masalah. Kalau di luar negeri hamil sudah pakai vaksin AstraZeneca, tapi Pak Jokowi tidak memperbolehkan kalau belum ada hasil penelitian dari BP POM, bagaimana atau ahli-ahli kedokteran yang mengkaji tentang vaksin ini, apakah orang hamil tidak ada dampak negatif apabila bervaksinasi. Karena bervaksin pada siang hari di bulan Ramadan jelas tidak membatalkan puasa. Bagi para komunitas santri tentunya sudah pernah ngaji Sulamut Taufik, apalagi Fathul Mu'in, bahwa makanan dan minuman yang bisa membatalkan puasa apabila masuk dari lubang yang langsung ke jauh perut, baik lubang mulut, lubang hidung, kuping maupun kubul dan dubur. Kalau injeksi tentunya tidak melalui lubang tadi sehingga vaksinasi tidak membatalkan puasa. Bagaimanapun niat program vaksinasi dari pemerintah untuk memutus mata rantai menjalarnya pandemi COVID-19. Dan sekarang masih belum masuk semua vaksinnya, tapi insya Allah Jawa Timur prioritas karena dimotori oleh para kiai-kiai sepuh. Selanjutnya tentunya saya banyak berharap kepada MUI ini agar supaya dapat menyerap program-program MUI provinsi dalam berbagai bidang melalui program yang sudah dicanangkan, bahkan ada yang sudah disosialisasikan oleh komisi-komisi, lembaga maupun badan yang ada di Provinsi Jawa Timur, terutama di bidang keagamaan termasuk dakwah dan juga di bidang ekonomi. Kita sudah banyak program ekonomi baru dan di MUI provinsi sekarang banyak komisi, lembaga, badan yang dulu tidak ada. Ada yang dulu ada kita tiadakan karena kami anggap mubadir. Seperti dulu ada dakwah khusus ya Pak Zaki. Itu saya tidak adakan. Sehingga sekarang cuma tersentral satu pintu urusan dakwah yaitu lembaga dakwah. Agar supaya tidak disalahgunakan, tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia atau Islam moderat. Nah, selanjutnya juga ekonomi. Alhamdulillah ini pengurus MUI ini bukan hanya akademisi tapi juga praktisi. Terutama BPIH ya, badan ada 4 komisi yang ini sinergi tentang ekonomi. Dan ini bisa menjadi andalan provinsi, terutama dengan penggalakan industri halal. Kita punya LP POM, ini bagian meneliti segala jenis makanan tentang keamanan dan keamanan daripada
konsumsi makanan atau minuman termasuk obat-obatan, keamanan pemakaiannya, dan juga dari fatwa MUI ini bekerja sama ditambah dengan BPIH, Badan Pengembangan Industri Halal dan Pinbas, Pusat Inkubasi Bisnis Halal. Kemarin kami dengan Pinbas, karena ada waktu, kita bernegosiasi dengan Titus, PT Titus namanya, itu Malaysia, yang datang itu perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia, dengan program ekonomi hortikultural, produk pertanian. Titus ini sekarang sudah kontrak dengan pesantren di Jember dengan Kiai Misbahul Munir, yaitu GCC, Jember Coffee Center, GCC. Ini kontrak pertama 300 ton ya, pengiriman pertama, karena memang kopinya baik, kualitasnya ekspor. Tidak lama lagi dengan Bondowoso, dan beliau kebutuhannya sampai lebih dari 1000 ton per tahun. Dan ini nanti tidak akan bisa berjalan tanpa LP POM-nya MUI, tanpa komisi fatwanya MUI. Kita juga kerjasama, baru kemarin tanda tangan juga, ini sudah di MUU, mungkin Pak Sekjen yang menyaksikan, dengan Halal Food Perak Malaysia. Ini besar sekali, triliunan investasinya, dan bahkan mereka sudah MUU-nya dengan MUI, makanan atau hasil pertanian, minuman yang dari Indonesia bisa dianggap halal ke Malaysia kalau ada sertifikasi Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Dan di sini saya juga berharap mungkin Mangga bisa ya, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Probolinggo. Dan beliau ke sini kemarin dan saya kebetulan, lebih lah. Mudah-mudahan pokoknya MUI baik provinsi maupun kabupaten kota akan memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk agama, bangsa dan negara, khususnya Islam dan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan MUI periode 2020-2025 yang dinahkodai oleh Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Monir Kholili, subhanallah, Kiai Monir ini sesepuh kami, dan usia beliau Pak Zaki 80 tahun. Coba lihat, baca loh, enggak pakai kacamata, coba. Terus jalan masih enak, 80 tahun, masih sehat. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya tidak tuntas menyampaikan beberapa hal yang seharusnya kami sampaikan, karena memang waktunya berdesakan dan ini tanpa direncanakan. Terima kasih Pak Ferdi sudah hadir. Salam kami kepada Forkopimda yang bisa disampaikan salam. Dan dari kami sebagai mewakili Pak Aziz, Dr. Abdul Aziz, apabila kurang berkenan dan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan para romo kiai, para bapak ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi, mudah-mudahan didengar oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Probolinggo. Keraksaan Raya ya, Keraksaan Raya. Saya ingin agar di Keraksaan minimal Kabupaten Probolinggo ada industri halal. Nah, kalau memang ada, nanti kami dari MUI siap mendampingi melalui BPIH, Pak Zaki, Badan Pengembangan Industri Halal kami. Ini dan Pinbas. Ini sudah orang praktisi, pengurus MUI ini, ketua komisinya, saya ambil orang praktisi, pinter dan selesai dengan dirinya sendiri.
Tinggal bagaimana dia itu fokus ngelayani MUI, bukan bekerja di MUI. Memang ibadah untuk umat. Alhamdulillah, saya berharap dengan kami pengurus MUI ini bisa agar supaya tidak ada kabupaten kota yang tidak ada industri halalnya. Karena ini luar biasa potensinya, apalagi Bu Gubernur sudah membuat program untuk ini yang ada di Sidoarjo maupun dari pusat yang ada di Malang Raya, kota Malang Raya. Sehingga pasti ini akan diperlukan komisi yang ada ini. Saya punya slogan, ini belum pernah saya keluarkan, yaitu Sukasih. Satu kabupaten kota, satu industri halal. Sukasih. Ini perlu ditepuk tangan kalau ini. Jadi tulisannya SUKK, Sukasih. Ya, Sukasih kalau disingkat jadi Sukasih, satu kabupaten kota, satu industri halal. Sukasih. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.